Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu masalah usul atau pokok dalam Islam. Iman seorang hamba tidak akan sempurna kecuali mesti beriman kepadanya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang iman, berikut bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari syai'a." Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdirnya, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalil-dalilnya cukup banyak, antara lain Allah Azza wa Jalla berkata, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran." Al-Quran ayat 49. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." Al-Ayat ayat 38. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu 'abdu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi minallahi wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakum liyu'ti'ahu wa anna ma ahta'ahu lam yakum milutur." Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, dan mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang ditakdirkan menimpanya tidak akan meleset darinya, dan yang takdir bukan baginya tidak akan mengenainya. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Albani. Definisi qadar dan qadar. Qada menurut bahasa bermakna hukum, yang artinya fadoya di qada'a, menghukumi. Adapun qadar adalah takdir. Sedangkan qada dan qadar menurut istilah adalah hukum Allah Azza wa Jalla yang telah Dia tentukan untuk alam semesta ini, dan Dia menjalankannya sesuai dengan konsekuensi hukumnya. Macam-macam takdir. 1. Takdir azali, yaitu meliputi segala hal sejak 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz Allah Azza wa Jalla. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim man baik qabli anna nabra'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Al-Hadid ayat 22. 2. Takdir umuri, yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya, ketika pembentukan air sperma sampai pada masa sesudah itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging, selama itu juga. Kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menulis 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Takdir sanawi atau tahunan, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fiha yufraqu kullu amri hakimin amram min indina inna kunna mursilin." Pada malam itu Lailatul Qadar dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah mengutus Rasulullah
rasul-rasulnya. Ad-Dukhan ayat 4-5. 4. Takdir yaumi atau harian, yaitu dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam satu hari, mulai dari soal perciptaan, rezeki, hidup, mati, pengampunan dosa, dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huya fi saynin." Setiap waktu dia dalam kesibukannya. Ar-Rahman ayat 49. Penutup. Jadi tidak boleh seseorang hamba yang mengaku beriman menganggap amal perbuatannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dan kehendak dari dirinya. Akan tetapi yang benar adalah kita mengumpulkan antara ikhtiar dan masyiah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas dengan dalil-dalil yang cukup banyak. Adapun mereka yang menyimpang dari jalan yang benar, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini sebagai peringatan. Qul kulla min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah, maka orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. An-Nisa ayat 78. Demikian kultum dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.